Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in syari'in wa ulama'i wa syaikhina al-Qudri wa ila alihi al-ma'ruf wa kiyaji dan muslim wa ila alihi al-ma'ruf wa ustadil dan sudah mempunyai kali wa ila alihi jami'al qubur ya muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qabilah lisan muslimat dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian di Jumat sore, alhamdulillah. Dina kesempatan sore ini orang sadayana tiasa ngadukul ngaliung dina Masjid Baitul Hikmah. Ya alhamdulillah, di mana pada kesempatan sore ini orang sadayana diberi kesehatan, diberi kekuatan di Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang sadayana tiasa dikumpulkan ke Allah. Semoga berkat orang sadayana mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, syari'in. Belum benar orang sadayana, semoga orang sadayana senantiasa menang syafaat di dunia wa akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah orang sadayana mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung kepada kita semuanya. Ya alhamdulillah, pada kesempatan hari Senin sudah terlaksana apa yang menjadi hajat kita semuanya, yaitu pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah dapat berjalan lancar. Semoga senantiasa apa yang menjadi sedekah, apa yang menjadi yang telah ibu-ibu berikan, sumbangkan, semoga senantiasa diberikan balasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa ilmu yang didapat dari pengajian kemarin senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ini kita masuk ke pasal yang ke-15, yaitu yang berjudul permintaan hamba Allah itu ada 4 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatu minka anhu wa talabuka li ghaibihi
qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi quwwatika anhu. Permintaanmu akan rezeki kepada Allah merupakan tuduhan kepadanya bahwa dia tidak memberi rezeki. Permintaanmu akan menjadi dekat kepada Allah, berarti kamu jauh darinya. Permintaanmu kepada selain dia, berarti sedikit rasa malumu kepada Allah. Dan permintaanmu dari selain Allah, karena adanya kamu jauh daripadanya. Permintaan orang kepada Allah dapat digambarkan menjadi 4 macam. Yang pertama, kebanyakan manusia itu meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kebanyakan yang diminta berupa harta, berupa kesehatan, anak yang soleh, sehingga permintaan kepada rezeki seperti ini kebanyakan hati manusia ini dalam hatinya ada ketakutan. Permintaan rezekinya itu karena dibarengi adanya ketakutan bahwa rezeki itu belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati di dalam meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai permintaan rezeki kepada Allah itu menjadi tuduhan hati kita kepada Allah bahwa Allah tidak menjamin rezeki kepada kita. Maksudnya gimana, Mas? Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti dilarang untuk berdoa meminta rezeki ke Allah. Akan tetapi barengi hati kita dengan keadaan hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, yaitu zikir sirul asrar. Karena keadaan hati orang yang meminta kepada Allah atau berdoa meminta rezeki kepada Allah itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi orang yang meminta rezeki dalam keadaan hati tidak berzikir sirul asrar kepada Allah. Kondisi yang kedua yaitu kondisi hati orang yang meminta rezeki kepada Allah dengan dibarengi zikir sirul asrar, maka akan berbeda. Seperti langit dan bumi bedanya. Karena kondisi orang yang meminta rezeki kepada Allah tanpa dibarengi sirul asrar atau zikir sadar, maka doanya itu, permintaannya itu munculnya dari syahwat hawa nafsu. Kebanyakan manusia duduknya di sini. Kebanyakan manusia berdoa hayang minta rezeki, hayang minta penghar, lancar laris dagangana, usahana, itu munculnya dari diri atau nafsu. Karena apa? Boga kahayang. Kahayang iya, kahayangnya dari diri nafsu, bukan diakui, dibarengi dengan zikir bahwa niat itu atau kahayang itu merupakan sifat iradahnya Allah. Kebanyakan zikirnya atau berdoanya orang-orang yang tidak dibarengi dengan sirul asrar, maka permintaannya itu berawal dari ketakutan. Berdoanya itu berawal dari ketakutan. Ya, bukan berpasrah diri, tetapi hayang minta rezekinya itu karena takut.
sukan ilok di bakal laris, bakal payu, ilok panena bakal halus, ilok. Karena ketakutan itulah dirinya berdoa meminta kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itu akan memberi kalau diminta. Allah akan memberi kalau diminta, keyakinannya seperti itu. Padahal sebelum kita minta pun Allah sudah memberinya. Maksudnya gimana kok jelimet banget ya. Jadi gini Bu, kita sudah harus meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ada 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika ruh kita sebelum ditiupkan ke janin. Nu kahiji nyaeta kapan kita akan meninggal. Eta geus ditetapkeun. Geus ditetapkeun kumaha cara ninggalna, erek di mana, kumaha ninggalna, apakah baik atau tidak, umurna anjok sabaraha, eta geus ditetapkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nunggu ditetapkan ku Allah, yaitu adalah rizki. Rizki di sini termasuk jodoh, kesehatan, itu sudah ditetapkan ku Allah. Kalau sudah ditetapkan rizkinya, berarti kita yakin Allah itu akan selalu mengurusi kita. Allah akan selalu menyediakan semuanya sesuai dengan takaran dan waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski kita semua kerja keras, keinginan kayak apapun, kalau memang takdirnya sudah segitu ya tetap segitu. Kalau sudah takdirnya penghar, ya tetap kabeh diberi kemudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah bukan masalah pengharna, bukan masalah miskinna, tetapi kondisi ruhania orang duduknya di mana, apakah bersyukur atau kufur. Bisa jadi orang diberi rezeki yang bagus, tetapi diberi takdir ketiga yang sudah ditetapkan Allah. Yang ketiga selain rezeki, yaitu adalah amal baik dan amal buruk, eta harus ditetapkan oleh Allah. Jadi arek ibu-ibu rajin sedekah, rajin sholat, rajin pengajian, termasuk diukna ibu-ibu ke pengajian iya, eta geus ditetapkan, geus ditulis ku Allah di Lauhil Mahfuz. Lamun geus didiuk di ditu orang eueuh sombongna. Tidak ada kesombongan dalam diri kita, oh saya hebat bisa pengajian ke sini Jumat sore. Ibu-ibu yang lain mah boro-boro dari pengajian pada tiungan ge henteu moal aya siga kitu dina hate, karena termasuk diukna urang ka dieu teh eta teh karena sudah ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang diberi rezekina alus tetapi diberi amalna eta saeutik. Bisa jadi orang diberi rezekina saeutik ya, takdir rezekina saeutik, tapi amal hatina, amal kebaikanna eta seakeh-akehna, sebanyak-banyaknya ku Allah. Sehingga takdir yang keempat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu selamat atau tidaknya. Nah ini kondisi selamat atau tidaknya itu adalah keselamatan baik jasmaniah maupun keselamatan secara rohani. Jadi lamun orang cilaka selamat ya, jasmaniah maupun rohaniah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Keselamatan jasmaniah itu sebenarnya keselamatan yang masih belum yang sesungguhnya.
Bisa jadi jasmaniyahnya selamat, untuk diberi keselamatan rohaniyah. Apa wujudnya? Badannya diberikan sehat, awaknya gagah, tetapi rohaniyahnya tidak diberikan keselamatan oleh Allah di akhirat maupun di dunia, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Masih ayat tentang beriman ke hari akhir, yaitu orang-orang ciri yang hatinya tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak dikenalkan ilmu dinul haq, ilmu yang mengajarkan hati kita untuk hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri rohaniyah yang ditakdirkan oleh Allah diselamatkan di dunia dan di akhirat, ya eta diberi kesempatan untuk menerima ajaran dinul haq di jalur tauhid, yaitu ajaran yang membawa hati kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang diberikan rezeki bagus, amal bagus, tetapi rohaniyahnya tidak diberi keselamatan. Ayah jenuh bu, ya. Diberi rezekinya lancar, sholatnya rajin, sodakohnya rajin, hajinya rajin, tetapi ruhna tidak diberi keselamatan, tidak diberi kemakrifatan ku Allah, sehingga hartanya itu merupakan istidrat, penglulu. Penglulu itu merupakan apa ya? Dibiarkan terus oleh Allah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hartanya yang semakin banyak, amal ibadahnya yang semakin baik, tetapi jika tidak ditakdirkan ruh yang selamat, maka hatinya itu akan mendapatkan siksaan fid dunya wal akhirah. Kalau harta banyak tetap merasa tersiksa, amal banyak, rajin sedekahnya banyak, tetap tersiksa. Ada jan ayat muji nih, jan ayat macam-macam. Karena apa? Amal ibadahnya tidak diberikan keselamatan di dalam rohaniyahnya. Maka manusia yang sempurna adalah bukan diberikan rezeki yang baik saja, bukan diberikan amal yang baik saja, tetapi juga diberikan keselamatan jasmaniyah dan keselamatan rohaniyah di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukur jika kita dikenalkan oleh Allah ilmu dinul haq. Karena apa? Ilmu inilah yang akan memberikan tanda-tanda bagi orang yang akan ditakdirkan rohaniyahnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hartanya mungkin ditakdirkan sedikit, erek madang ke hesekna minta ampun sak nemuna, lamun ayah jeng kejo jeng pete alhamdulillah, lamun ayah jeng naon bu ibu biasanya pang nelangsana sih lamun madeng jeng naon ayeuna pang nelangsana sih ayeuna jeng naon ibu jeng sandal teh pang nelangsana, ya Allah. Bahagianya meskipun madangna jeung sambel unggul, amalna saeutik, tetapi diberi takdir rohaniyah yang selalu menghadap ke Allah, itu jauh lebih baik. Percaya ibu-ibu, dibandingkan hartana jenuk, amalna jenuk, tetapi rohaniyahna teu dibere selamat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Komo alus deui siga Nabi Muhammad, siga Nabi Sulaiman, hartana jenuk, amalna jenuk,
rohaniyahna diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Orang mantep muluk-muluk meskipun hartana seayakna, amalna seayakna, tetapi rohaniyahnya betul-betul kita itu selalu dibimbing oleh Allah. Pas madang keinget Gusti Allah, pas ngertan bawang hati nyambung rasa ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat suaminya marah-marah pun hati kita tetap nyawang Gusti. Itu ciri rohaniyah yang diselamatkan oleh Allah. Di saat kita diberikan takwa oleh Allah, hati kita tidak sombong. Diberek rajin sholat, diberek rajin puasa, diberek rajin pengajian, diberek jadi haji, hati kita tidak sombong. Karena apa? Hati ini tidak melihat akunya yang berperan, tidak melihat fikihnya, tidak melihat sayanya, tetapi di saat takwa itu hati kita melihat Allah yang menggerakkanku, Allah yang memberikan aku ketaatan, Allah yang memberikan aku karunia, sehingga ini semua adalah miliknya Gusti Allah. Di saat kita diberi maksiat oleh Allah, ya Allah, kok aku tadi marah-marah, ku kembalikan semua kemarahan itu kepada Engkau dan ampunilah dosa-dosa kemarahan. Astagfirullahaladzim. Cepet sadar, cepet tiis dari. Meskipun sempat muncul sewot, baru dak hidup itu teuing sewot, langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Ingat yang sering kami ajarkan, ulah sampai aya emosi, aya pepanas dina hati luweh dari 3 kesuwen, 3 latihan terus Bu. Meskipun targetnya 3 detik, kok prakteknya masih 3 poe, alhamdulillah, daripada 3 tak nanti mantak jadi penyakit. Dendam, emosi yang dipendam bertahun-tahun akan menjadikan tubuh kita yang kalah, akan menjadikan sel-sel itu regenerasinya tidak baik, sehingga akan menjadikan masalah baik di ginjal menjadi batu ginjal dan sebagainya. Itu akan menjadi masalah. Maka penanganan yang terbaik adalah bersihkan dulu rohaniyah kita. Jika kita memiliki dendam, memiliki emosi, memiliki salah dengan orang lain, dulu pernah pagontok-gontok, dulu pernah bang sewot-sewot, diem-diem dengan orang lain, itu kudu dibereskan dengan cara apa? Datangi orang, minta maaf, insya Allah pintu ridhonya Allah terbuka. Penyakit yang tadinya diadakan oleh Allah, hanya Allah yang bisa menyembuhkan, menghilangkan semua segala macam penyakit. Mohon maaf, bukan berarti dokter yang hebat itu yang menyembuhkan, bukan. Kadang bisa jadi hanya tukang urut, ternyata bisa sembuh. Bukan berarti tukang urutnya yang menyembuhkan, tetapi ridho Allah diturunkan kepada tukang urut. Nah, ridho Allah inilah yang harus kita cari dulu. Bagaimana agar Allah memberikan ridhonya? Ya kita harus introspeksi diri ketika kita diberikan sakit oleh Allah. Mas Vicky selama seminggu diberek batuk, introspeksi diri Vicky, mungkin sering di dalam omongannya kita ini mungkin kadang tanpa sadar mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang harusnya
yang diucapkan itu yang bermanfaat, ternyata fikih ngomongnya hal-hal yang mungkin mengandung tidak bermanfaat, maka perbanyak istighfar. Sehingga apa? Batuk itu akan menjadikan batuk yang barokah. Ya, batuk yang barokah karena apa? Kita akan mencari sadarnya diri. Kan masih batuk, ya nggak apa-apa, nikmati aja. Ya. Meskipun kita sudah sadar, minta ampun, biarkan batuk itu sembuh dengan sesuai takdirnya sendiri. Dalam rangka apa? Mengurangi dosa. Syaratnya apa? Dosa anak disadari gitu Bu, contohnya, prakteknya ya. Maka ayo, kami sudah sering memberikan rambu-rambu, wahai orang-orang yang beriman, apapun segala musibah yang Allah timpakan kepadamu itu bima kasabat aidinas, karena ulah tangannya manusia itu sendiri. Nggak perlu kita berpikir ini karena diguna-guna orang, disantet. Nanti malah kepikiran terus, akhirnya malah semakin sakit. Malah ada suudzon, malah ada fitnah ke tetanggana. Kamu nanyakan ke orang yang di luar jalur tauhid. Maka ketika ada masalah, tanyakanlah kepada orang yang betul-betul masih berada di jalur tauhid. Jika engkau bertanya ke orang yang salah, maka petunjuknya juga akan salah. Petunjuknya salah, maka solusinya akan salah. Terjerumus ke jurang, na'udzubillah min dzalik. Maka yang harus kita selesaikan dulu adalah rohaniyah kita. Rohaniyah kita yang mungkin masih memiliki dosa-dosa yang pohok encan dibereskan bertahun-tahun masih mengendap dina hate, eta kudu dibereskan heula. Jung mulai ayeuna orang sadayana, meskipun ayeuna posisi orang sadayana masih sehat, masih diberikan kesehatan ku Allah, daarane penyakit itu bisa datang tiba-tiba, maka di ayeuna ayo urang bareng-bareng ngoreksi diri urang sadayana. Bisi bareto pernah menyakiti hati orang lain, ya ayo urang inget-inget, syukur-syukur geus diberesan heula. Itu ya Bu ya. Masih ayat 4. Lamun orang geus yakin bahwa 4 ieu geus ditetapkeun, naon tadi? Iraha erek nanggalna. Jenukna jalma teh aya nu dibere sadar, aya henteu. Ya, biasana geus jenukna geus ngerasa erek iraha ninggalna itu ngerasa dibere rasa oleh Allah. Mungkin orang geus teu lila deui. Itu biasanya dibere kabar ku Allah. Ubannya udah mulai ditambah, kenikmatannya sudah mulai dicabut seatik-seatik. Itu tandanya malaikat Israel sudah mulai bekerja. Maka dengan seperti itu kita harus semakin ruhaniyah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kita sakit sakaratul mautnya, tidak akan diberikan siksaan, justru akan diberikan jalan yang lempeng, yang lurus, jalan yang nikmat. Meskipun amal ibadah kurang sadayana masih saeutik, harta kita kurang sadayana saeutik, tetapi lamun ruhaniyah kurang sadayana diselamatkan ku Allah, maka akan diberikan nikmat fid dunya wal akhirah. Yang kedua nyaeta masalah rezeki geus digariskeun ku Allah. Nu katilu masalah amal, jadi jalma amal baik apa amal buruk eta yang menggerakkan Gusti Allah. Nu kaopat nyaeta dibere slamet enteuna
eta juga geus ditetapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejatinya manusia tidak bisa ngenyang, tidak bisa nawar, yang bisa hanyalah menerima keadaan dengan ikhlas hati. Ini faktanya tuh. Maka di dalam kita berdoa meminta rezeki, ya Allah berilah aku rezeki yang barokah. Di situ hati kita harus duduk bahwa rezeki itu sudah ditetapkan ku Allah. Bukan berarti waktu minta itu nodong. Beda ya. Rohaniyah hati yang dibarengi sirul asror, di dalam meminta rezeki itu hatinya betul-betul menyadari satu, rezeki geus ditetapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kedua, orang berdoa ge eta digerakkeun, eta ditabdirkeun ku Allah untuk berdoa, untuk ngomong ya Allah berilah aku rezeki. Padahal rezeki geus ditetapkeun ti heula. Berarti doa itu sebagai wujud komunikasi hambanya kepada Allah, bukan wujud nodong Gusti Allah. Ya, jadi doa itu hatimu gunakan untuk berkasih mesra dengan Allah. Bukan malah enggak berdoa, salah. Justru kita kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Karena apa? Sudah ditetapkan ke Gusti Allah. Termasuk orang digiring doa, ulah sampai dina hati ayat perasaan muncul aku yang berdoa, itu berarti belum sirul asror. Di dalam minta rezeki, nyatakan itu semua yang berafal, yang bergerak, yang menetapkan hanya Allah. Sehingga hatimu tidak menghadap apa yang kamu minta, tidak menghadap terhadap rezeki. Hati kita menghadap kepada sang pemilik rezeki, yaitu Gusti Allah. Kalau orang yang meminta rezeki karena nafsu, karena bukan sirul asor, hatinya menghadap ke rezeki. Ya Allah, aku minta uang yang banyak, hatinya menghadap kepada uang. Karena apa? Saking hayang nak boga uang. Meskipun mulutnya ngomong Allah, tetapi hatinya menghadap ke uang. Meskipun mulutnya ngomong minta ke Allah, tetapi hatinya menghadap kepada harta. Nah, inilah yang dinamakan musyrik di dalam berdoa. Maka kita harus menyertakan sirul asrar di dalam berdoa kita memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam berdoa pun sudah disertai kepasrahan kepada Gusti Allah. Cara kasarane erek diberek jenuk, erek diberek saeutik, eta hati geus siap. Erek diberek laris, erek diberek encan, hati geus siap. Erek diberek panenna alus, diberek henteu, hati geus siap. Itulah hati yang selalu menggunakan sirul asrar karena yakin sudah ditetapkan di Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sejak zaman ruh kita belum ditiupkan ke rohaniyah, ke jasmaniyah, cabang bayi ketika umur 4 bulan. Itu nggih Bu. Jadi kalau ibu-ibu minta rezeki boleh, minta harta banyak boleh, minta dagangan laris boleh, tetapi barengi dengan sirul asror. Hatimu kudu sudah pasrah. Seperti kita kemarin ketika kita memiliki hajat untuk pengajian akbar, sudah kita sampaikan jika kita memiliki hajat, hati kita sudah harus berpasrah total kepada Gusti Allah. Nyatakan sing boga kahayang itu Allah, bukan dari mulut kita, bukan dari diri kita. Sehingga kalau sudah yakin sing boga kahayang itu iradahnya Allah, maka kita yakin pasti Allah lah yang akan memperlancar semua
semuanya diberek caang, bahkan diberek suasana yang nyaman ya, tidak panas gitu, enak. Ibu-ibu bahagia ya. Ada yang cemberut ya, sigana kamar ibu-ibu bahagia semua ya. Ibu-ibu sigana hatina tiis tak dulu ya. Kita lihat ibu-ibu sigana semangat ya. Buka dus ke meskipun dus kolot tetap kayak apa masih 17 tahun. Semangat banget. Indeng dia semangat ya. Karena apa? Semua sirul asyar itu berjalan sehingga Allah menurunkan ridhonya, memberikan kelancaran terhadap acara yang merupakan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita meminta kepada Allah, yaitu permintaan untuk didekatkan kepada Allah. Jika kita meminta, ya Allah dekatkanlah aku kepadamu, seolah-olah kita itu menuduh Allah itu jauh ya, padahal Allah itu begitu dekat dengan kita. Ketika kita meminta, ya Allah dekatkanlah aku padamu, berarti posisi hatinya rohaniyahna kerjauh-jauhna jeung Allah. Posisi rohaniyahnya kerjauh-jauhnya jeung Allah. Padahal Allah teh tanpa minta dideketkeun aslina geus deket jeung urang sadayana, cuman urang sadayana teu sadar lamun Gusti Allah begitu dekat. Mana si Allah ya ini? Ini itu bukan udara, tetapi inilah yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi ada di dalam diri kita, di luar diri kita, di dalam alam semesta, di luar alam semesta. Ini semua ini menyelimuti semuanya, dan itulah yang berkuasa menggerakkan, menguasai, menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah sudah segini dekatnya kok kita merasa jauh, berarti kita sungguh hati kita tidak diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau kita berdoa ulah ngerasa Gusti Allah jauh ya Bu nggih. Ulah ngerasa Gusti Allah jauh. Allah itu bukan di tinggi sana, bukan. Ya ini ya lebih dekat dari urat leher, karena di dalam dan di luar kita. Kalau Allah sudah begitu dekat, artinya Allah tidak butuh berperantara. Sehingga perantara na orang lamun hayang minta ke Pak Lurah kudu ngelewati RT, stempel RT, ke minta tolong ke pembuka dus, diantarkan ke Pak Kades. Entah sejak itu Gusti Allah teh. Gusti Allah tidak berperantara, langsung aja hati kita klik dengan Allah, sampaikan apapun yang kau inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun berdoa teh ulah ragu-ragu, da aing teh jalma bedan, da aing teh jalma amalna saeutik. Henteu, Allah tidak melihat itunya. Meskipun amalmu masih bedan, meskipun engkau jalma goreng, tetapi Allah begitu dekat dan Allah akan mengabulkan semua doa kita. Ya, jangankan kita maling kene dongonya Gusti Allah tetap dikabulkan karena enggak pilih-pilih Gusti Allah rahmatnya. Maling aja yang begitu hinanya ibaratnya dikabulkan, apalagi kita. Ya. Maka kita jangan ragu lagi. Ya. Jangan minta tolong kepada orang lain seolah-olah penyampaikan ulah, karena itu berarti menuduh Allah masih jauh,
dan Allah menuduh, kita menuduh Allah berperantara, seolah-olah Gusti Allah punya asisten pribadi. Makanya orang Tembong Sadahayu kalau meminta tolong ke saya malah tak marahin. Mas minta doanya, ya malah tak marahin. Ya. Kenapa kok minta doa ke saya? Seberapa jauh Allah kepada hatimu? Emangnya Allah dekat hanya dengan saya? Allah itu lebih dekat dengan siapapun, termasuk dengan dirimu. Maka jangan ragu, langsung saja hatimu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong ke saya, justru malah tak marahin. Beneran, karena apa? Karena saya tidak ingin nanti menuhankan saya, Gusti Allahnya malah semakin jauh. Muntangan ke saya, Gusti Allahnya semakin jauh. Seolah-olah nanti saya jadi orang yang hebat. Ya, ini yang harus, justru malah saya itu malah gak mau. Justru saya mendidik agar orang-orang itu betul-betul tauhidnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan. Tidak ada jarak antara dirimu dengan Allah. Tidak ada jarak sehelai rambut pun. Tidak ada jarak sebesar biji sarah pun antara dirimu dengan Allah. Karena apa? Hakikatnya semua dalam keesaannya Gusti Allah. Cuman karena nafsu selalu bisiki, doamu gak akan terkabul. Doamu gak akan terkabul. Setan bisiki gitu, sehingga kita mau minta tolong kepada orang lain yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti itu salah, bukan, tetapi khusus bagi ibu-ibu yang sudah hatinya dibekali sirul asrar ini, kami menghimbau kalau berdoa langsung saja yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Satu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah tidak melihat seberapa banyak amalmu. Allah tidak melihat seberapa bejat dirimu, doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, apa dalilnya? Allah lebih dekat min hablil minal warid, lebih dekat dari leher. Nah, kalau Allah sudah sedekat itu, kenapa engkau ragu untuk meminta kepadanya? Ya enggak? Lah sudah sedekat ini, senyata ini, jengleh-jengleh seperti ini Gusti Allah, kenapa kok engkau masih ragu? Itu tanda iman kita yang masih lemah. Iman kita yang masih harus diperbaiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, di sini kita sudah semakin yakin. Yang ketiga, minta karena selain Allah. Permintaan ini menunjukkan sedikit sekali malumu kepada Allah. Nek kita minta kepada selain Allah, berarti geus teu boga era. Untuk boga era ke Gusti Allah. Era numere rezeki saha, numere kesehatan saha, nu memelihara badan kita anjok ayeuna masih hirup saha. Tapi mintana kepada selain Allah era henteu. Muntangana ke selain Allah era henteu, era kuduna. Ya, maka ayo ibu-ibu, sekarang kita sudah yakin tidak ada orang sakti di dunia ini, enggak ada. Percayalah kepada diriku. Tidak ada di dunia ini orang sakti, orang hebat bisa menyembuhkan, enggak ada. Yang adalah orang itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yang ada itu orang yang sakti adalah orang yang hatinya bisa terbebas dari hawa nafsu. Orang yang sakti adalah orang yang sudah bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Itulah hakikat kesaktian. Maka jika kita sudah sadar ke situ, tidak gampang dilomboni.
tidak gampang dibohongi. Yang ada hati kita semakin yakin, semakin pasrah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi keinget ibu-ibu pernah ke Masjid Perahu pernah ke Masjid Perahu. Di imam mana itu ayat nona. Di tempat imamna itu ayat nona. Nunda biasa ayat nona. Ayat ba. Ingat ayat batu? Iya. Kuduna ayat pertanyaan, kunaon kok di imaman itu ayat batu, engke seolah-olah nyembah ba. Nah. Jadi keinget cekene orang. Eta nu desain eta aslina orang yang ilmunya tingkat tinggi. Kenapa? Itu sindiran keras kepada kita semua umat Islam. Kebanyakan manusia itu menyembah makhluk. Batu itu makhluk. Kebanyakan manusia ketika sholat, ketika sujud tidak menyembah Allah, tetapi menyembah makhluk. Batu itu makhluk. Itu sindiran buat kita ya Bu. Hati-hati, jangan sampai sholat kita, hati-hati jangan sampai diri kita dalam kehidupan sehari-hari nyembah ke makhluk. Makhluk itu hakikatnya seperti batu. Tidak bisa paham ya? Yes. Nek batu itu tidak bisa nana, ya ulah disembah. Sing disembah ya eta Gusti Allah. Ya. Orang ngaku saktina kayak ngapapun, jin ngaku saktinya kayak ngapapun, bahkan malaikat ngaku saktinya kayak apapun, tetap hakikatnya makhluk. La haula wala quwwata. Tidak ada dari kekuatan illa billah kecuali milik Gusti Allah. Demikian, kurang lebih yang mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bisa ngomong.